Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 95. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-95. Kita bersama mendengarkan dua lagu, ada Wannabe dari Hyoyeon featuring Sunee, ada request dari Lea Kill tadi Colors dari Everglow. Sekarang kita akan masuk ke segmen pertama. Sudah bisa dilihat di atas bintang tamu kita pada episode ke-95 pada malam ini ialah Dave Muse. Sudah bisa dilihat di atas. Seperti biasa, sebelum masuk ke segmen pertama, bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Dave Muse. Kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu. Ada beberapa klip untuk memberikan gambaran kira-kira seorang Dave Muse biasanya di stream seperti apa. Kemudian mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan Dave Muse sebelumnya, atau mungkin sudah pernah bertemu, mungkin bisa diingatkan kembali. Kalau dari arsip klip sebenarnya sudah nge-stream sejak lama Dave Muse-nya. Jadi sebenarnya ada banyak klip-klip dari zaman-zaman yang lebih lama. Kemudian tapi semoga bisa memberikan gambaran. Ada beberapa klip-klip yang sepertinya mungkin lebih baik ditonton di channel sendiri saja, sehingga tidak semuanya saya masukkan begitu. Tapi semoga dengan beberapa klip-klip ini bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Dave Muse seperti apa. Baik Kak, biar tidak lama-lama setelah menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini, biar kita bisa segera ngobrol sama Dave Muse pada malam ini. Oh no. Au. Sudah selamat sih. I cannot hear anything. Mana nih? Yang ada jauhan tuh. Boleh. Apa yang keras tuh? Iya. Ada orang juga. Oh my god, my ears, it's so loud. Yeah, you can see it. I don't know how to start this stream. Hello. Sure, you can start with the sleeve. Yes. Yeah, this is enough. Can you not attack Lucy? Can we play this like a family friendly game? You're supposed to go here. Oh, for f***'s sake! Yeah. Okay, pause. Okay. The door gets slightly ajar, as you can see. Enter from that side. Look through the crack of the door. You will see able to see Lucy. Okay, I just saw. Yeah. Wait for the. Did you ever dare play that one, bro? Should we try? You wanna go out? You wanna go out first, Saki? Please. No. Wait, no. Wait, where's Saki? Saki's already out, right? I'm out. Bye, gitu. Don't close the door. You open it. Oh, yeah. How do you play it? E? I think right click on it. Ah, okay. I hate fast forward. Panjangin lagi ntar. Bahannya mana? F*** off. Fuck! This is gonna be an archive for sure. I'm not going to archive this. So orange stiff. Sir, can I get blue? Take it. Eh. That was so close though. That was so close. Tapi kebuang diri sendiri ya, anjir, salah lu anjir. Gitu deh. Masih di ini.
Di Op shower. 4 last stop standing. Nice. Lasnya di topi lo. I forgot the damage. No, I forgot. Possession. I forgot the Agak mati damage. sama barbed wire. I forgot the damage. Mission successful. The freaking see what uses Didn't expect. I didn't. Atas rifle. Gua mati, fuck. Oh no. Nah, sudah selesai menyaksikan beberapa klip-klip dari channelnya seorang DevMuse. Suara DevMuse sekarang sudah bisa dimasukkan ke stream. Ada banyak Kak, ada dari dilempar dengan TITS, fitur untuk beats dan VTuber. Kemudian ada game-game lainnya, baik dari game-game horror sampai solo horror serupa Don't Scream. Ada juga cosplay maid-nya yang bisa kita tanyakan nanti sepertinya biar bisa lebih menarik. Revolusioner sekali. Kenapa revolusioner? Karena jarang ada yang pakai kostum maid kan ya. Kalau misalnya cosplay enggak sih kan. Kalau misalnya ada yang kayak on cam gitu pakai cosplay. Banyak, banyak sekarang udah banyak. Oke. Tapi yang menampilkan paha apakah sebanyak itu Kak? Nah, kalau itu enggak, jujur kalau itu memang apa ya? Bukan tentatif. Refleks apa sih namanya? Itu loh. Apa tuh? Terlalu inisiatif sendiri. Oke. Ada komentar Kak, Mas Adli kapan? Never. Mari Kak, kalau begitu biar bisa lebih lama lagi ngobrol sama DevMuse pada malam hari ini. Mari kita masuk ke scene selanjutnya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, bintang tamu kita pada malam hari ini ialah seorang streamer di Twitch yakni DevMuse. Bisa dilihat di sebelah kiri saya. Sementara aku nambahin lagu satu, sebentar apakah kakak DevMuse mau dada-dada dulu kepada para penggemar begitu? Nggak ada, bukan penggemar, manggilnya ya teman aja. Karena asik. Kenapa tuh? Ya lebih nganggep ya apa ya, lebih ke aku nggak anggap orang tuh lebih ke teman kita nongkrong bareng gitu, bukan sebagai viewer dan juga streamer. Oke. Jadi kalau misalnya rame-rame ya hitungannya nongkrong bareng. Itu yang aku bawa streamku kayak gitu biasanya. Oke. Ada komentar Kak? Mungkin mau dibaca dari fansnya ini Kak? Waduh. Apa yang mana? Kia DevMuse opa, kata you left me. Gak mau dibalas Kak? Gak usah itu mah ya, tidak usah. Memang teman emang begitu. Baik, kita lanjut kalau begitu. Pada malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni DevMuse. Seperti biasa nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada segmen pertama introduction and sneak peek di segmen ini. Ada stories behind streaming scene nanti di segmen kedua. Ada trivia dan closing mark nanti di segmen ketiga. Di antara masing-masing segmen ada sesi break nanti untuk kita mungkin ke WC atau misalnya mau segala macam, mau dengar lagu dan segala macam. Kemudian itu saja. Nanti ada sesi closing juga nanti di ujung. Seperti biasa sebelum masuk ke segmen pertama, memengayakan bagi para penonton dan para pendengar jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk request lagu bisa 189 channel point saja, asalkan ada di Spotify. Kemudian kalau mau bertanya ke Muse bisa menggunakan channel pointnya 99 channel point via teks di chatroom atau 369 kalau mau ngobrol langsung dengan DevMuse via channel point dan Discord. Habis. Selamat malam, selamat datang. Semoga bisa nyaman dan menikmati episode ke-95 dari Weekly Bintang Radio pada malam kali ini. Baik, mari kalau begitu kita masuk ke segmen pertama. Sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer, introduction and sneak peek of guest star. Masuk ke sini dulu kayaknya Kak, perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Username-nya di Twitch apa tuh? Kak DevMuse. Nickname-nya, panggilan, umur dan kesibukan sehari-hari. Kalau dari nama ya setiap introduction aku selalu ngomong hello everyone, my name is DevMuse. You can call me Muse, don't call me Dev because I'm not actually deaf. Itu lebih ke arah catch. Apa sih kalau orang tuh kan ada intro jiko-jikonya gitu kan. Nah, aku tuh mikir kayak apa ya kalau misalnya dibilang aku main game banyak juga enggak juga gitu. Akhirnya aku sering dipanggil Kak Dev gitu. Jadi mau risih tapi namaku tertera di situ gitu kan. Jadi ya udah dibilang aja call me Muse, don't call me Dev because I'm not actually deaf. Itu hanya nama aja biar kedengarannya bagus, udah gitu doang. Ini namamu di dalam situ tuh artinya adalah Dave dari David gitu kah? Atau Dave? Atau itu atau Muse nama asli?
Nama asli Atau- Muse, diambil dari nama aslinya Muse. Jadi Really? begini, nyambung ke kenapa namanya begitu ya? Bisa ya? Boleh. Abisnya ini aku tuh- bakal nanya itu juga, kenapa namanya Dev Muse? Ya boleh, nyambung lah biar ada penjelasannya sedikit. Sebenarnya tidak ada meaning yang lebih jauh ataupun juga sedip itu di balik nama Dev Muse. Itu tuh Huh? cuman berapa tahun yang lalu ya? I think 10 sampai 12 tahun yang lalu. Wih, Aku- udah sesio Ah, Kak. Aku udah nama itu udah lama. Dari 2015-an apa. Terus itu cuma perkara yang tahu gak sih yang zaman-zaman dulu orang suka ngegabungin nama orang yang kita suka sama nama kita sendiri. Hah? Kamu suka Muse? Atau Bukan suka Dev? namaku Muse, nama yang aku suka dulu, plesetannya tuh Dev. Dari nama asli. Oh. Jadi nama dia dulu baru nama aku. Terus pas di kayak ini, wow agak rada edgy nih orang yang nama Muse-nya musik tapi Dev-nya budak gitu istilahnya. Nggak bisa Ayo. dengar jadi edgy, digabungin jadi satu. Sebenarnya saya juga lucunya mau nanya lagi- itu. Apa tuh? Kamu tuh kan salah satu partner setianya Sedeng ya, program di channelnya You Love Me. Iya betul. Tapi kamu suka musik, tapi namanya juga ada Dev Kak. Nah itu Ya aku sebenarnya tanya itu. lebih ke gak ada. Makanya itu Dev itu hanya sebagai pemanis saja. Nama aku berapa kali juga mau mengganti nama Dev itu jadi dia aja pada nggak mau gitu. Jangan udah terlalu ikonik. Oh ya udahlah. Akhirnya nggak ku ganti. Oke. Tapi Apa? tidak buta nada kan ya? Enggak. Malah justru aku suka nyanyi. Ya, karena kamu ada klip-klip nyanyi karaoke ya sama berapa orang Kak? Iya betul. Oke. Jadi emang cuman ininya aja. Cuman beberapa kalinya memang orang tuh suka nanya, oh kamu juga dari komunitas ya, dari komunitas yang yang nggak bisa mendengar gitu. Aku kayak, aduh, nggak juga mas. Cuma Oke. nama itu cuma nama. BTW Kak, ada komentar ini dari salah satu viewer. You Love Me berkomentar, berarti musiknya dirasa bukan didengar. Nah, musik memang harus dirasa dan didengar Iya, untuk Bang. mendapatkan maknanya. Ya Anjay. Bang. Kita balik kalau begitu, panggilannya apa tuh? Panggilannya Muse atau Muse. Nah itu antara dua itu biasanya orang. Oke, tapi seandainya ada yang panggil Dev, as in Dave atau Dave, jadi tidak suka, kalau langsung diperbaiki ya? Enggak, biasanya aku kayak iya dulu aja. Lama-kelamaan kalau misalnya mulai itu dirubah jadi bahan sindiran kan, biasanya ada suka ceng-cengan lucu kan. Nah kalau itu baru kayak aku panggilnya ini bukan ini. Oh ya gak apa-apa gitu. Cuman memang kalau biasanya ke orang baru, aku sekarang sudah bukan berdamai ya, memaklumi. Karena emang mau nggak mau itu nama aku dari awal depannya kan dipanggilnya, orang kan biasanya manggil namanya nama depan. Oke. Gitu. Tanya satu lagi Kak, kalau begitu, suka Dev Bang Kak? Aku jarang dengerin. Tapi ada beberapa memang lagunya yang enak, yang aku dengerin, yang suka. Lagu cuma 1-2 doang sih. Oke. Kita lanjut ke area tempat tinggal di mana Kak? Boleh tahu Kak? Area tempat tinggal domisili aku Jakarta. Sudah lama domisili di Jakarta? Udah lama. Oke. Kita lanjut kalau begitu, umurnya berapa Kak? Boleh tanya Kak? Umur 23 tahun ini tahun ini 23. Ih, muda banget. Memang Oh mana adekku? Tahun ini emang 23. suka mainnya emang mainnya tapi sama orang tua kayak lu Levin Hei, aku 30, tidak boleh tua-tua. Ya enggak, maksudnya kan yang lebih berumur gitu. Hehe, berumur sembarangan. Berumur bukan berarti it's a bad thing loh. Oke, berarti lebih Namanya mature berpengalaman. begitu ya? Iya, mature betul. Oh, boleh. Berarti 7 tahun ya Allah, kayak adekku 2002 Oktober. Habis itu di bawahnya 2007 Kak Mei, which is jauh. Aku 95 Kak. So far away. Satu lagi Kak, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya dari beberapa viewer, ada pertanyaan dari aku, kesibukan sehari-hari apakah? Kesibukan sehari-hari apa Kak? Untuk sekarang sih lagi nggak ada yang penting-penting banget. Paling baru lulus kan kemarin, jadinya masih mencari kerja. Oh mana? S1? Ya. Oke. Sama ya udah kayak main game aja setiap harinya biasanya. Ada rencana plan cari kerja di mana kah? Dalam atau luar negeri?
So far sih dalam, cuman ada omongan ke luar negeri juga ada karena lebih lebih menjanjikan ya daripada di sini sebenarnya sih. Oke, mau kerja pindah atau mau kerja remote? Kalau bisa remote sih sebenarnya mending remote, tapi at the same time keinginan untuk menjelajahi tempat baru juga ada. Jadi aku fleksibel banget. Oke, mumpung disinggung dan aku malas nyatet Kak, suka menjelajahi tempat baru, apakah suka traveling solo juga kalau begitu? Kalau solo banget sih enggak. Biasanya aku pasti nyari teman sih 1 atau 2 orang. Soalnya kadang-kadang aku ada momen-momen di mana aku nggak bisa ngobrol sama orang lain. Jadi butuh perantara dulu baru bisa ngobrol. Oke. Kita lanjut Kak. Satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer. Dari tadi sudah banyak ini fansnya yang bertanya. Arti di balik Devious ini kan tadi tidak ada, tapi aku mau tanya sesuatu Kak. Kenapa ya warna karakternya biru Listerine ya? Kalau Listerine, aku nggak tahu nih biru apa biru langit kah? Biru, aku juga nggak tahu sebenarnya biru langit. Aku emang suka warna biru dari dulu. Okay. Dan jadinya, tapi kalau misalnya aku warnain karakter rambut ini pakai dan karakter temanya biru tua, kan agak ngejreng, nggak nyampur. Oke, blau. Ya. Kurang oke. Akhirnya dengan aku juga personality yang lebih bisa dibilang meledak-meledak kadang-kadang, ataupun lebih suka ketawa, lebih have fun. Ini biru bubblegum. Ya bisa. Oke. Tapi dicampur sama warna gelap biar aku nggak terang-terang banget gitu loh orangnya. Oke. Jadi gitu, di balancing aja. Oke. Ada komentar Kak, asai ada amuse. Terus ada komentar juga, bos lah kalau solo terus sekali Bogor, kata Leakil. Ini kan ada joke. Itu apa maksudnya? Solo Bogor Jogja. Solo Bogor juga jauh ya. Betul. Ada komentar juga Kak, sama kayak aku yang udah usia tuwir malah solo trip kecuali penting-penting dan mendesak, kata Alex. Terus mau tanya lagi kalau begitu, aku kan ngumpulkan banyak klip ya dari Devious, dan aku kayaknya mungkin baru kenal Devious ini mungkin kayak setahunan kayaknya Kak, sejak Wukong DKK, kayaknya belum sampai setahun malah. Kenapa ya modelnya berganti-ganti? Apakah ada satu model yang fix ya yang dipakai sampai sekarang? Model aku fix kayak gini. Maksudnya adalah aku kan dulu banget itu bukan kayak gini. Dia warna biru tua ada. Nah dari yang itu pun model pertamaku juga bentukannya robot full. Jadi karakterku ini robot. Ada lore-nya juga ada. Cuman memang aku buat tanda kutip berevolusi. Jadi dulu tuh aku cuman robot, terus makin kelama makin wujudnya makin kelihatan manusia gitu loh. Dulu ini bukan kayak gini. Aku kayaknya nggak ada foto fix aku yang dulu kan udah lama banget. Cuman di klipku harusnya ada deh beberapa klip yang aku masih pakai foto lama, gambar lama. Kayaknya aku belum ketemu. Ya nanti coba aku coba cari deh. Ini BTW robot itu dengan yang kamu pakai sekarang dengan cyborg itu beda kah? Sama. Cyborg dan robot. Jadi awalnya robot, terus makin lama-lama jadi cyborg gitu loh. Oke. Tadi aku mau tanya apa ya? Apa tuh? Mumpung masih disinggung di sini Kak, mau nanya sesuatu sebentar ya. Ini kan di klip Anda yang cosplay jadi maid ini kan sebenarnya kalau diperhatikan ada fokus lain ya. Kenapa ya meletakkan Gundam di dalam? Apakah suka Gundam juga? Iya, aku suka Gundam. Ini kan ada Gundam di dalam dan di luar ya? Iya, aku suka Gundam. Aku ada nih di sebelah aku juga ada 5 Gundam. Yang main bisa yang aku pajang. Cuman ada beberapa lagi di dalam lemari. Dipajangnya terpisah lah. Itu. Oh, itu aku beli. Emang suka estetik robot. Oh, I see. Itu beli kemudian rakit sendiri. Iya. Itu dulu ada streamnya kok, bikin ngerakit itu di on stream. Aku sering kalau misalnya bikin kayak gitu di on stream, di streamin. Itu udah lama kan. Ada komentar Kak, dia koleksi Gundam Dli. 5 itu dikit. Aku
Gak tahu Kak, terakhir aku tahu orang-orang yang pernah masuk di WMR ini yang pernah rakit Gundam itu ada si MP9 Live, kemudian ada si Venetia. Nah ya, Kemudian aku disuruh bikin Gundam juga, tapi rencananya nanti pas ulang tahun Kak. Tapi belum beli, mungkin nanti September aku beli Kak. Kemudian tadi pas ngeliat ini kamu ada Gundam, jadi agak tertarik. Soalnya beberapa orang di chatroom ini sebenarnya ada beberapa yang kayak tertarik sama Gundam. Ada yang kayak suka dengan Super Robot Taisen J, ada yang kayak suka dengan Gundam apa ya, kemarin aku main Gundam Kak, lupa kemarin di request gamenya. So I was thinking perhaps this could trigger some question. Cuma aku kayak nggak tahu kenapa taruh di dalam PC ya betul. itu buat estetika aja sih. Sebenarnya secara fungsional tidak baik. Jangan Iya, betul. dilakukan. Itu tuh cuman buat karena pada saat ini kan lagi on cam, terus kayak kayaknya kosong, ditambahin aja. Sebenarnya untuk kalau misalnya pakai emang PC case-nya itu lebih gede nggak apa-apa. Cuman ini kan kecil ya, jadi iniin airflow. Cuman itu buat estetika aja, jadi keren. Oke. Itu simpel itu doang. Sekalian pamer Gundam gitu ya? Iya bisa. Boleh, Karena pada boleh, saat boleh. itu Gundam yang itu belum masuk fully ke Indonesia. Oh sekalian pamer ya guys, Ya. ini aku beli impor gitu ya. Betul. Karena itu dulu mahal sebelum official masuk ke Indo. Oke. Berapa tuh harganya Kak? Kalau dulu, kalau misalnya sekarang udah mungkin 300 atau 250-an ya. Dulu waktu Sekarang? masih itu. Sekarang. Dulu? Sebelum dia full masuk. Jadi itu tuh awalnya seriesnya tuh rame. Karena ceritanya bagus dan desain Gundamnya juga bagus. Akhirnya kan pasti di Jepang tuh keluar duluan kan sebelum masuk ke Indo. Waktu masih digoreng itu harganya 600, 2 kali lipatnya. Wow, bagaimana Kak rasanya FOMO kemudian turun harga setengah harga? Kalau misal pada saat itu worth it sih. Maksudnya dapat hands on duluan kan. Dan experience ngerakitnya tuh beda itu dari Gundam yang lain. Gitu. Jadi emang kayak ya udahlah worth it aja gitu. Karena itu masuk ke Indonya tuh setahun kemudian. Jadi agak lama memang. Oh, oke. Anda BTW FOMO? Ya kayaknya. Saya lebih ke impulsif, bukan FOMO. Kalau misalnya ada hal yang baru dan kalau misalnya orang belum dapat, mesti dapat duluan begitu kah? Tergantung. Kalau misalnya memang aku pengen lagi dibutuhkan, ya bisa sampai kayak gitu. Kalau enggak. Oke. Bentar ya, aku baca komentar sebentar Kak. Ada komentar. Ngehe, harga gorengan pada zamannya kata Rio Kumario. Terus ada komentar lagi, namanya payungnya Plamo, plastik model. Gunpla itu subgenre atau subproduk? Betul. Jadi kan Gundam itu kan terbuat dari plastik kan. Nah plastik itu tuh ada rakitan tuh kan hitungannya rakitan tuh ada banyak. Nama gen itu tuh genrenya tuh Plamo, plastik model. Nama barangnya. Kan ada tuh yang juga yang pesawat, ngerakit pesawat dari plastik kayak gini juga, dari Bandai juga ada. Nah Gunpla itu Gundam plastik model, Gunpla. Jadi Gundam secara general tuh itu namanya kalau mainannya. Oh, I don't know. Oke, I just know Kak. Gak pernah beginian. Ada komentar juga, aku kira itu yang metal kata Tatang. Bukan, metal mahal lagi itu 600, 700 sekarang 800 salah. Metal itu dirakit sendiri juga pakai tangan. Iya. Sakit? Enggak. Jadi mana ya metal? Pokoknya Gundam metal tuh yang ada yang memang frame-nya dari metal, bukan frame-nya, frame-nya. Jadi kayak Gundam tuh kan ada beberapa versi. Ada SD atau Super Deform. Ini jadi kita agak sedikit belajar sedikit tentang Gundam ya, Adli di sini ya. Enggak apa-apa. Ada SD atau Super Deform, itu biasanya yang cibi-cibi. Oh iya, aku lihat itu Kak. Waktu itu ada yang bilang dia kecil gitu kan. Ya, kepalanya lebih gede gitu loh. Pokoknya deform banget, gak seperti skala pada umumnya. Ada yang HG, yang ini atau high grade. Itu dia 1:144 dan dia ngerakitnya medium, kayak nggak susah-susah banget lah. Cuman memang agak complicated. Oke. Ada lagi real grade. Real grade itu master grade dulu, master grade. Apalagi? Itu master grade itu skalanya 1:100. Ini 1:100 agak- itu berarti kalau misalnya 1 cm berarti sebenarnya 100 cm di RL gitu. Aslinya
Aslinya 100 cm dia dirubah jadi 1 cm. Lebih gede dia dari itu. Oke. Dan lebih kompleks lagi itu isinya. Oke. Nah, dari situ ada lagi real grade. Real grade ini itu 1:144 sama kayak HG yang ada di dalam PC ku itu, tapi kompleks banget dia, lebih kompleks. Barangnya tuh bisa kecil banget, tiny parts. Oke. Dan dia biasanya ada inner frame. Nah, inner frame ini maksudnya adalah kayak kerangkanya. Jadi kayak kita bikin kerangkanya dulu baru dipasangin armornya. Ini real grade. Dan yang terakhir ada perfect grade. Perfect grade ini yang udah beneran top Marco top banget lah. Kayak skalanya kalau nggak salah 1:1 apa bagaimana tergantung. Dan dia lebih kompleks dan lebih mahal lagi. Semakin naik itu memang selalu mahal. Iya. Hah, 2 juta? 5 juta ada. 1. 5 kalau perfect grade bisa sampai 5 sampai 8 juta. 1. Tapi bikinnya tuh bisa sampai berhari-hari kalau begitu. Nggak sehari selesai. Iya, barang hobi li. Ya oke bang. Takut ya Allah. 5 juta beli 2 aku bisa bayar itu Kak. Bisa bayar tagihan kontrakan aku setahun. Betul, saya juga tidak beli itu yang perfect grade dengan saya upgrade PC. Bentar ya, aku baca komentar sebentar Kak. Rame dari tadi. Bentar ya. Ada pesawat, ada kapal, ada banyak, jangan masuk to the rabbit hole, kata Ryoko Mario. Terus ada komentar juga Kak, lo gak tertarik koleksi Gundam Dli? Enggak, aku kemarin dikasih dana Kak via Sosiabas waktu episodenya Venetia. Aku disuruh tabungan buat Gundam mas. Terus aku kayak, oh daripada aku kayak gak ada option spesial, mumpung bentar lagi ulang tahun, jadi pas ulang tahun aja dijadiin spesial, tanain amanah sekali begitu. Saya sudah ancang-ancang beli apa ya kemarin, HG kalau gak salah. Harganya 100 ribuan. Terus aku beli itu juga Kak, beli apa sih? Kit yang kecil tuh lah yang warna hijau buat bisa motong segala macam kayak papan dan potong-potongnya. Soalnya aku nggak punya di rumah kan, daripada nanti kenapa-kenapa jadi mending aku beli gitu. Tapi nggak ada tertarik koleksi ya. Aku tidak tahu masih di mana Kak kamarku kayak gini. Betul. Apalagi komentarnya SD saya tahu ada crossover game sama Ultraman Kamen Rider Compati series era dulu. Apa itu? Iya, versi ada mainan. Mana tuh? Di atas Kak, versi mainan pun ada SD. Oh ya, jadi emang banyak yang Gundam tuh kan nggak selamanya Gunpla atau plastik model yang harus dirakit. Ada yang memang langsung jadi mainannya, yang buat dimainin anak-anak atau sekalian dipajang aja. Oke. Jadi banyak yang buat sekedar main doang. Oke, ada komentar Kak, RG itu HG tapi more detail sampai ada inner frame alias kerangka tulang Gundamnya. Betul. Oke. 1/60 enggak sih? Ini 1/60 tuh yang mana? HG itu yang SG tadi itu Kak? Yang perfect grade, yang 5 jutaan. Oke, paling susah 1/berapa itu PG capek dirakit kata Alex. Ya PG kalau perfect grade ribet karena dia bisa ada 20 runner lebih itu. Runner tuh kayak plastikan buat di ngecabut-cabutin barang-barangnya. Itu bisa sampai banyak banget. Oke. Ada komentar lagi Kak. 1 bulan kalau entry level, kalau langsung ke PG kata Ryoko Mario. Tapi saran aja kalau mau entry level pilih HG aja, beli Nipper sama Amplas. Aku rencana beli, bentar ya. Malah jadi ke aku fokus ya. Boleh kah? Apa pahaman? Aku suka meracuni teman-temanku dengan barang-barang hobi yang aku suka. Aku mau ini Kak, beli, tapi masih dalam keranjang, belum di check out. Rencana mau ambil yang ini, mana ya? HG, bukan, Astaroth HG 1:144. Terus ada hemat ala rakitnya. Soalnya dananya cuma kira-kira di angka segini atau tuh dikasihkan. Jadi mungkin beli ini aja 1. Soalnya aku cuma kayak beli, rencana rakitnya mungkin 4 jam, selesai kan 4 jam? Iya, bisa. Tapi itu kayaknya yang bukan ya itu yang bukan asli deh. Itu yang bukan apa? Bootleg, cuman harusnya oke. Apakah ada saran lain kalau begitu? Kata Sirio itu bagus Kak, Asteroid One Kit. Soalnya aku rencana ambil 2. Nanti takutnya kalau aku ambil 2 aku nggak selesai satu sesi. Gitu loh. Satu aja, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, 1 aja. Sebenarnya bootleg itu bisa dibikin, cuman kadang-kadang untuk pemula takutnya moldingannya, plastiknya itu nggak pas, kan karena bootleg kan ya. Jadi mereka nggak presisi, quality controlnya tuh nggak bagus. Oh. Makanya kadang-kadang tidak disaranin untuk orang pemula itu untuk beli yang
itu untuk pembeli yang apa namanya? Yang bootleg. Jadi kalau mau ambil satu aja dulu nggak apa-apa. Oke, ada komentar Kak, kalau mau ambil satu aja dulu terus cari yang Bandai aja. Kalau bootleg kamu nanti malah nambah senam jari. Aku tidak mengerti. Kalau misalnya ada saran boleh Kak ditampung, dikirimkan linknya di chat room biar saya bisa masukin keranjang. Nanti aku baca-baca lagi Kak. Iya, bisa. Aku nggak tahu gimana. Tergantung kamu sukanya yang kayak gimana, Dli. Kayak ada yang memang apa ya, Gundam basic Gundam, ngerakitnya kayak Gundam biasa yang nggak aneh-aneh, cuman tok ini Gundam kelihatan Gundam udah. Ada yang memang kayak yang kamu masukin di keranjang itu yang kelihatannya bukan seperti Gundam pada biasanya. Gitu loh. Tergantung estetika sukanya yang mana sebenarnya ujung-ujungnya. Aku literally nggak tahu apa-apa Kak. So tidak mengerti sama sekali masalah Gundam. So I don't know anything. Terus ada komentar lagi kalau nggak salah tadi di atas Kak. Kalau aku pengen mulai dari SD dulu sih kata Lea. Apa itu SD? SD yang kayak yang kecil-kecil, yang super deform tadi, yang bentuk kayak kepalanya lebih gede apa segala macam. Oh Chibi, bukankah? Beda lagi kan? Iya, Chibi. Oke. Tapi kalau Chibi itu kan kecil ya, apa tidak selesai dalam sejam? Iya, kurang lebih 40 menit, gak nyampe lah. Kayaknya gak dapet deh itu. Kalau sejam kan nanti kontennya dikurang Kak. Nah itu. Ada komentar lagi tadi Kak. Intinya cari Bandai aja yang terus sisanya suka ke kamu. Oke. Nanti ku cari ya kalau begitu Kak abis nge-stream. Ada komentar juga nonton dulu animenya kata si Sam. Ada komentar lagi cari yang menurutmu menarik di Ryoko Mario. Dasar budak konten. Of course, everything have to be capitalized Kak. Begitu Kak. Betul. Duit is duit Kak. Di atas ada komentar Kak. Itu Ariel kata Lea. Itu apa lagi bedanya? Nama Gundamnya. Jadi Gundam tuh kan ada banyak banget. Nah, yang kamu masukin paling atas tadi Ariel namanya, Ariel Gundam. Bedanya kayak apa lagi? Model-modelnya gitu lah. Kayak pernah nonton Kamen Rider gak dulu? Enggak, aku paling nonton Ultraman Kak. Nah, Ultraman itu kan ada banyak. Ultraman 3, Ultraman Neos atau Ultraman ya. Terus Cosmos kayak gitu-gitu. Jadi ada Gundam ini, Gundam itu gitu banyak. Oh, oke. Iya ini dia lagi itu Kak, lagi apa sih? Lagi bukan anniversary, kayaknya ada special event Kak. Dia cosplay jadi maid, gitu Kak. Tadi juga pamer paha, gitu. Damn. Ada komentar itu yang dari Witch from Mercury Mas. Itu apa lagi? Ya itu nama seriesnya. Oh, 1 jam kelar. Kalau pro bahkan bisa 30 menit doang buat SD grade. Oh, oke. Kita balik ke atas Kak. Tadi ada komentar di atas sebenarnya. Ada yang suka main Gundam juga kata saya Wishismi. Hah, gimana? Gundam, do you know Gundam? Gundam tuh kayak sihir gitu loh. Gak tau kah? Gak tahu. Gundam tuh kayak sihir hitam, ilmu hitam gitu loh. Dari mana ya? Aku nggak tahu Kak. Tapi aku sering denger ini dalam bahasa Indonesia. Itulah ya. Kita balik kata di komentar juga. Saya kira dulu DevMuse terinspirasi karena streamernya Dev, ternyata enggak kata Lian. Nah, banyak terkecoh begitu juga. Iya betul. Terus ada komentar, Anu speedrun ngerakit puzzle 1000 pieces Mas, kayaknya asik kata Lian tadi. Enggak ya, enggak rencana gitu ya. Enggak ada ya, itu pusing, itu menyusahkan diri sendiri itu namanya, bukan seru. Betul. Kayak santet gitu Muse kata You Love Me. Oh, nggak tahu deh. Kata Lea Gundam itu dari Jawa Kak. Anda makanya tinggal di Pulau Jawa. Jawa adalah kunci Kak. Apa tuh? Tapi tidak tahu masalah Gundam Kak? Nggak tahu. Musik hurufnya mana sih? GE. Ada komentar Kak. Gundam, GENDAM Kak. Gundam. Kayak gendang tapi M. Oh, nggak tahu. Nggak pernah dengar, baru dengar, bener deh. Oke. Ada komentar Kak, jangan sedih dia pakai kostum itu di Komifuro juga kata You Love Me. Iya betul. Baik. Ada komentar kemarin kan udah di mark di YouTube Mas Adli. Oh iya, udah ke bookmark tapi aku nggak inget judulnya apa, belum dicek lagi. Akhir-akhir ini capek Kak. Mbak Adli perlu bikin acara nobar Gundam. Mulai, nggak ada ya. Kita lanjut Kak kalau begitu.
Maksudnya Gundam tadi itu plesetannya Gundam. Ya paham kak. Aku tahu kak. Cuma tadi kayak sekalian mau masukin joknya ke stream Gundam. I know kak. Tapi terima kasih kak sudah meluruskan. Kita lanjut. Kalau dari aku sudah cukup pertanyaan kayaknya sementara. Belum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita masuk pertanyaan dari viewer dulu kak Muse. Boleh. Pertanyaan pertama dari Alex. Aduh tidak kelihatan ya Allah mataku. Kacamata saya rusak. Anda suka KH series kah? Apakah emang suka char Disney-nya aja atau original dan char dari FF yang guys di situ? KH? Apa itu KH? Kingdom Heart. Oh, oke. KH Kingdom Heart. Aku emang suka. Ini Kingdom dari Heart KH. karena- Apanya? Enggak. Enggak ada dari Kingdom Heart. Justru ini dari series anime lain yang aku suka malahan. Inspirasi Apa tuh? karakterku. Dari Apa game tuh? namanya Persona. Satu lagi budak Persona. Nah ya, saya budak Persona keras ya. Oke. Jadi emang aku suka Kingdom Heart karena ceritanya yang sangatlah complicated dan bikin muntah. Karena karakter-karakter dan jalan ceritanya itu sangatlah bodoh sebenarnya. Tapi suka. Karena plot twist-nya tuh seru. Oke. Walau tidak make sense ya, cuman seru. Oke. Jadinya aku kepincut. Jadi aku suka tuh dari 2012, 2010. Itu pertama kali aku ke expose sama Persona dan juga Kingdom Heart. Karena dulu kan mainnya PSP. Aku main PS2 tuh nggak begitu sering, cuman main PSP. Oke. Nah di PSP tuh ada yang namanya Persona 3 Portable dan juga Kingdom Heart Birth by Sleep. Nah di situ aku mulai kepincut tuh. Akhirnya dari situ nyoba nge-search Persona lain, nge-search Kingdom Heart lain, dan akhirnya ngikutin lore-nya. Dan lore-nya pusing, tapi seru. Oke. Boleh tahu nama karakter yang dipilih jadi inspirasi kah? Kalau ini karakter ini, Aegis. Mungkin nggak Persona kelihatan 3. Persona 3. Mungkin nggak kelihatan di model yang ini, tapi kelihatan di model yang lama. Ada nggak ya aku? Hah? Aegis ini perempuan kak? Aegis ini perempuan. Jadi aku tuh emang suka, karena aku bilang aku suka estetik robot tuh dari kecil. I don't know why, tapi memang dari kecil tuh aku suka gambar, suka apa tuh bikin mecha robot kayak gitu. Oh. Nah, for some reason aku kepincut sama karakter Aegis ini karena arc story-nya dia tuh keren. Kenapa keren kak? Touching lah. Jadi kan dia ini kan manusia, bukan robot atau alat yang diciptakan untuk menghancurkan musuh, untuk membunuh musuh-musuhnya. Cuma begitu dia join sama karakter kayak tim dari karakter di Persona 3 ini, dia tuh makin lama mulai menemukan arti dalam kehidupan. Apa itu kayak aku nih bukan sekedar robot doang loh, aku akhirnya punya hati gitu loh. Dia berjalan mencari kunci kehidupannya dia. Nah di situ itu TLDR-nya aja lah, tulang turutnya, cepatnya aja. Cuman di dalam filmnya, di dalam animenya, di dalam gamenya itu tuh beneran berkembangnya dia tuh dirasa banget. Makanya aku suka sama karakternya. Dan karena aku suka robot juga, akhirnya aku pengen deh bikin karakter mirip kayak gini. Itu kenapa karakter pertamaku yang bentukannya manusia, yang kayak pertama yang di klip dilemparin banyak itu model pertamaku dan mirip sama dia. Nah makin kesini mulai punya inspirasi baru dan lain sebagainya, akhirnya dibedain lah. Yang ini lebih kelihatan seperti manusia gitu. Oke. Ceritanya juga sama, betul. Apakah seorang Devnews sendiri juga seiring waktu jadinya berkembang dan akhirnya merasa bahwa aku seharusnya manusia dan memiliki rasa dan segala macam? Wah, sebenarnya iya. Klisenya aku ngambil story begitu juga karena ya sedikit lanjut ke ini ya, pertanyaan penjelasan lebih lanjut ya. Aku yang namanya manusia pasti berkembang. Dan aku pun dari pertama aku masuk ke Twitch dan stream sampai sekarang itu menurutku aku udah menjadi orang yang sangat berbeda dibandingkan dulu. Dimana karena juga kebantu dengan orang-orang yang aku temenin dan juga aku ngobrol setiap hari dulu, terus sampai kayak belajar sana sini dengan tentang kehidupan lain sebagainya. Aku sekarang bisa aku bilang sangat berbeda dengan aku yang dulu. Mungkin beberapa bercandaannya agak kelepasan, tapi nggak separah yang dulu. Dan juga
banyak sifatku yang buruk udah aku buang gitu, jadian dulu gitu. Hmm. Dalam ya, Oh. deep talk malam ini ya, keren. This is actually pretty good answer. Dewasa sekali. Oke, bukan Kick Andy ya, bukan ya, bukan Kick Andy kak, ini PMR. Ya. Beda program, maaf nih. Kita ada komentar lagi kak, kalau robot AI terbang tertentu gitu dia mau berkembang atau enggak? Biasa ada polemik sih. Oke, kita balik ke atas kak, tadi di komentar Aegis populer dulu Persona 3 dan remake-nya, kayak learning value dan berkembang grow-nya, kata Alex. Betul. Oke, di atas ada komentar juga kak, Kingdom Hearts adalah agamanya dia dan juga Persona. Itu dari You Left Me ya. Iya. Iya, karena emang aku kalau udah disuruh ngejelasin Kingdom Hearts dan juga Persona tuh bisa bikin podcast sendiri ibaratnya. Kalau kata dia. Oke. Tapi sampai sekarang belum ada rencana kayak bikin apa sih? Bikin review bentuk artikel atau tulisan begitu. Gak ada kan? Enggak, aku nggak suka bikin begitu-begituan. Aku lebih sukanya word by words. Jadi kalau disuruh jelasin aku jelasin, lebih mending daripada bikin tulisan. Karena aku sebenarnya bukan dyslexic, cuman aku lebih suka manggilnya dyslexic. Cuman aku kalau ngelihat tulisan banyak, aku pusing, aku capek. Aku nggak mau ngelihat tulisan banyak dan nggak bisa bikin kata-kata banyak juga. Oke. Wow, baru sejam tapi saya sudah banyak belajar hal baru mengenai Devious. Somehow. Mari kak lanjut ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Semi Chismi. Itu kenapa pipinya ditempel nori? Oke. Ini bukan pipi, bukan nori ya. Jadi emang apa ya? Kalau dibilang estetika tanda kutip cyborg gitu kan, mukanya nggak fully manusia gitu kan? Ada kayak semacam attachmentnya gitulah buat menahan mukanya together gitu loh, untuk menaruh plak mukanya itu. Jadi ini sebenarnya itu untuk menambah estetika robotnya aja sih sebenarnya. Emergency food. Nah, nggak ada emergency food juga. Aku sebenarnya tadi mau ngejok ini kak, itu kayak kalau kamu ke supermarket kak, titit kemudian nanti ada barcode-nya di scan kak. Ini lebih ke sakit gigi ya, jadi dia dikasih salon pas di pipinya. Oh boleh yang extra hot ya, yang pakai cabai kak, yang panas, hitam, boleh. Cuman estetika aja. Karena aku pernah coba copot dan orang-orang sama kayak nama tadi, kayak kalau dicopotnya jangan dicopot, aneh jadinya gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu kak. Pertanyaan ketiga dari viewer. Noxkers dulu menanyakan, kak suka Death Heaven gak kak? Aku nggak tahu itu apa. Aku juga gak tahu ini apa kak. Apa itu? Apakah grup musik ya? Oh, grup musik? Enggak, aku nggak tahu. Aku juga gak tahu. Apa ini? Death Heaven. Kenapa tuh? Apakah seorang You Left Me tahu? Death Heaven is an American black gaze band formed into 2010. Wow. Oke, aku tidak tahu kak. Aku juga nggak tahu. Saatnya kalau begitu Nox untuk request di Sedeng sesi dengar You Left Me featuring Devious dan Lemase. Nextnya bukan saya itu yang ke ininya, nanti ada undangan baru. Oke. Kita lanjut kak, pertanyaan keempat. Kalau begitu Semi Chismi menanyakan, kalau sering bergaul dengan yang lebih tua, apakah selera pasangannya juga yang lebih tua? Gimana bang? Jujur kalau untuk umur tidak ada preferensi. Lebih tua muda boleh gaskan gitu ya. Yang penting cocok dulu, itu aja. Oke. Lebih ke tapi kamu yang enggak sih, enggak umur 42 juga sih, setan. Oke. Tidak 42 terakhir kak? Enggak ada. Oke. Ada komentar call in jatahnya berapa? Call in tuh basically satu pertanyaan kak. Kalau mau ngobrol langsung dengan si Devious, begitu kak. Berapa lama tergantung pertanyaan seberapa lama kak. Jadi nanti boleh gabung, habis itu satu pertanyaan dijawab sampai selesai dijawab, kemudian selesai begitu kak. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima dari You Left Me. Wow, apa yang membedakan antara Muse di awal pertama streaming dan sekarang? Dan kalau bisa ngasih saran ke Muse yang dulu, kamu mau ngasih saran apa? Tolong dijawab ya kakak Parike. Tadi udah dibilang ya, beda dari tingkah laku, beda dari
apa namanya, dari cara bersikap dan lain sebagainya beda, jadi lebih berpikir dan lebih dewasa aja. Kalau bisa ngasih saran, nggak usah nyerocos mulutnya kemana kesana sini. Mau tanya sesuatu yang mungkin agak ofensif dong Kak kalau begitu? Mungkin Apa agak menyinggung. Ya. Selaku orang yang sudah banyak meninggalkan perilaku buruk dan tadi kalau mau kasih saran jangan suka nyerocos. Apakah ada beberapa hal-hal yang disesali ya dahulu kemudian belajar Banyak. dan kemudian banget. kayaknya aku nggak bagus ya kayak gini dulu. Iya, banyak banget yang aku sih sebenarnya nggak apa-apa untuk berbicara hal itu. Cuman aku takut ini sih nggak ada juga. Pokoknya ya intinya tuh memang banyak. Dulu aku orangnya suka apa ya, nyerocos lah, ngasih istilahnya apa ya, Komentar, tanggapan. ya komentar orang lain, tapi kayak bergosip gitulah ke orang-orang dan pindah-pindah sana sini. Cuman sampai tuh ada yang apa ya, yang aku tuduh salah gitu, ada yang emang aku kena batunya kembali. Akhirnya aku di situ kena senjata makan tuan bisa dibilang. Padahal memang aslinya aku nggak gitu. Tapi aku malah diomongin balik. Itu gitulah. Kata-katanya gitu. Aku suka ngomongin orang dulu. Padahal aku nggak tahu aslinya kayak gimana. Aku cuma tahu denger depannya kayak gimana. Aku ngasih tahu untuk menyelamatkan atau untuk memberitahu temanku terhadap orang-orang aneh ini. Nah, dulu aku berpikir itu hal yang bagus karena aku bisa membantu temanku untuk gak usah ngedeketin orang ini dulu karena ini orang memang terkenal banyak aneh-aneh. Cuman banyak yang dibilang kayak si You Love Me ini ngasih tahu untuk bilang nggak usah begitu nanti lo kena batunya gitu. Dulu aku nggak percaya sampai akhirnya kena batunya beneran dan aku diomongin, dan pada saat itu kasusnya lumayan besar. Padahal aku nggak gitu. Dan akhirnya dari situ aku tobat. Dan ya udah, alhamdulillahnya sampai sekarang pun aku normal. Maksudnya belajar dari kesalahan itu dan berusaha lebih baik lah. Oke. Dan itu sebenarnya apa tuh? Aku nggak tahu kasusnya yang mana. Aku udah berkecimpung di Twitch kayaknya cukup lama, 3 tahunan. Aku juga kayak ngeliat diam-diam, tapi aku kayak tidak tahu kasusnya yang mana. Tapi di sisi lain, kalau kamu cara menanggapinya sekarang berusaha untuk perbaiki diri sih, this is a good trait. Basically berusaha untuk dewasa dan tahu kalau misalnya salah dan berani untuk bilang aku salah gitu loh. Itu kenapa aku di sending kemarin pun aku bilang aku suka punya temen kayak You Love Me, kayak beberapa komunitasku lah yang aku bisa bilang komunitas UMT, di mana orang-orang di situ tuh akan ngegoblok, maaf kasar ya, akan ngegoblok-goblokin lu dan akan memberitahu kalau lu tuh salah. Karena aku suka teman yang kayak gitu karena di situ kita bisa belajar yang mana yang beneran salah dan kita tuh nggak kepalanya di atas awan-awan terus gitu loh. Ada yang mau kalian kembali ke bawah untuk ngeliat enggak loh, lu nggak setinggi itu. Jangan suka berpikir lu tuh nggak bakal kena apa-apa, bahwa di bawah tuh masih ada lagi orang yang bakal bisa narik lu ke bawah lagi gitu. Wow, wih, kayak gitu. Bagus aja jawabannya. Ini yakin Anda 23 Kak? Ini kayaknya gara-gara kebanyakan ngobrol sama orang tua Anda nih. Enggak gitu juga. Tapi bahasanya, ya ada untungnya gitu juga sih. Karena kan belajar dari orang yang pengalamannya lebih banyak gitu. Bisa Celebrity Good? Lulusan universitas ternama ya sepertinya? Enggak juga. Hari itu kan. Bentar ya, baca komentar sebentar ya. Enggak, itu masalah sama komunitas aja Deli, kata You Love Me. Kemudian ada komentar lagi Kak, the world slap harder per usual, kata Rio Kumario. Sometimes harsh friend is best friend ya, kata Rio. Oke. Tapi bagus loh jawaban barusan. Like so mature. Seperti good. Karena kehantamnya lumayan besar itu dulu. Oke. Itu kan 2023. Jadi emang udah ada time gap 2 tahun kan setelah masalah itu. Jadinya ada banyak waktu untuk berpikir, banyak waktu juga untuk membenahi diri. Karena pas masalah itu keluar, aku nggak terima dan ya di situ hancur lah.
Cuman disemangatin dan dikasih taunya sama orang-orang. Dan pada pas aku hancur pun aku nggak apa-apa gitu. Enggak, aku sama mereka tuh kayak ya udah lu di sini salah, kita nggak bakal tenangin lu, cuman pokoknya lu belajar lah digituin. Jadi emang dipaksa untuk terus mengakui lu salah dan gimana caranya lu tuh lebih bagus, harus lebih baik dari ini. Berarti lu udah tahu nih lu salah gitu. Cara perbaikinya gimana? Enggak yang enggak apa-apa. Kan kalau kebanyakan gak papain lama-lama nggak tahu kalau orang lain ya. Cuman kalau aku di kelamaan kayak gitu, malah ntar jadinya merasa nyaman di tempat itu. Malah ntar makin gede kepalanya. Gitu. Pantas ya masih bertahan dengan komunitas yang ini sejak dulu ya. Ya begitulah. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Alex. Apakah suka Gundam seri yang Shining Gundam tahun 90-an? Aneh, unik, agak lain. Dan apakah ngikutin seri Super Robot WA series, dimana semua crossover gak hanya Gundam Mix? Enggak, aku kalau series Gundam tuh ngikutin cuman sedikit yang baru-baru aja. Maksudnya yang udah masuk ke Gundam modern lah. Dan gak ngikutin itu banget. Cuman aku memang lebih suka model Gundamnya aja. Gitu. Dibandingkan dengan series robot lainnya. Satu lagi sama Evangelion lah. Itu juga keren model modelan bentukan siluet Gundam robotnya. Evangelion. Oke. Ketemu Kak. Ada komentar Super Robot Wars 2 yang ada gamenya nggak sih? Betul Kak. Kemarin aku di request Tyson J kalau nggak salah sama si Lea Kill dan aku nggak kenapa-kenapa. Cuma itu sebenarnya banyak bacotnya Kak. Maaf. Kayak literally itu aku kayak 2 jam main tapi itu basically cuma 2 ronde TBT. Sisanya aku kayak cuma baca doang. Kalau kadang-kadang game Jepang memang begitu. Kayak basically itu kayak baca visual novel terus nanti tiba-tiba ada mini game buat battle habis itu aja. Tapi itu emang game jadul dan aku ya gak bisa nyalain mau gimana lagi kan. Mungkin emang masanya Kak begitu. Tapi gak cocok kayaknya dengan aku. Banyak dialog. Betul. Dia banyak ngobrol Kak. Nangkap aku ceritanya tapi panjang dan itu basically kayak baca visual novel 2 jam. Ada komentar itu crossover semua mecha games. Oh, Shining Gundam series. Oke. Emang banyak omongan soalnya full recap anime. Nah ya betul Kak. Dia tuh ngejelasin kalau misalnya ada alien jatuh dari atas, kemudian nanti sampai ke sekolah, nanti ada robot ini, robot ini, datang reinforcement segala macam. Capek Kak. Tapi ya begitulah ya. Namanya juga game. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari habis. Habis Kak. Kalau begitu saya lanjut dulu kalau begitu. Ada komentar betulnya cuma alibi, kontennya rekap anime. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari aku di segmen pertama. Apakah sejak kapan Kak mulai streaming di Twitch dan kenapa di Twitch? Aku mulai streaming dari akhir 2020, awal 2021. Waktu itu senior? Enggak sampai sesenior itu enggak. Cuman dulu perkara ngeliat orang, karena dulu follow kan, cuma iseng aja. Karena pandemi juga. Jadinya kayak gabut nih ngapain ya gitu. Coba streaming deh. Waktu itu main akhirnya follow. Cuman itu juga gak banyak berinteraksi, gak ada banyak yang nonton juga. Kenapa di Twitch? Karena dulu platform untuk streaming yang kita tahu cuma Twitch doang. YouTube tuh belum sebagus itu. Ada masalahnya. Oke. Jadinya mulai di situ terus main, terus ya udah ketemu sana sini, ujung-ujungnya. Dan lucunya adalah ketemu asisten dosen yang ternyata streamer juga di Twitch, terus temenan masuk satu komunitas. Sampai sekarang? Sekarang udah nggak ngobrol sih, udah 3 tahun. Cuman pada dulu, iya kita sering main bareng, sering ngobrol gitu. Oke. Tadi mau tanya apa kali ini ya? Palu dan segala macam. Sekarang saat dimana banyak orang-orang yang sudah mulai perlahan-lahan hijrah ke platform merah dan sudah mulai mencoba peruntungan baru di platform sebelah, apakah tertarik untuk pindah ke sebelah juga atau cukup bertahan di sini? Aku jujur nih belakangan ini udah mulai ke YouTube sih, karena sekarang kan aku sibuknya di roleplay, GTA roleplay.
Ah. Nah, jadi kalau GTA Roleplay itu lebih banyak trafficnya memang masuk ke YouTube dibandingkan ke Twitch. Jadi aku kalau misalnya mungkin kalau aku lagi main GTA Roleplay memang lebih sering pasti ke YouTube. Ke Twitch itu kalau misalnya udah mulai ketemu game yang aku mau mainin gitu, aku baru main ke Twitch streamingnya. Dan lebih sering ya kalau ngelihat game horor aku mainnya. Gitu, baru ke Twitch. Apakah ada rencana pindah secara total ke sebelah? Untuk pindah secara total sih enggak ya, karena aku masih tetap nyaman di Twitch sebenarnya. Dengan fitur-fitur lain-lainnya lebih seru untuk dimain-mainin. Oke. Kalau begitu kita lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya dari aku. Biasanya streaming apakah di Twitch? Apakah hanya main game single player saja atau juga kebuka untuk multiplayer? Aku biasanya kalau di Twitch tuh nggak jauh-jauh dari apa ya? Biasanya gambar. Kalau lagi bosan gambar sambil dengerin lagu ataupun dengerin lagu sambil ngobrol ataupun main single player kayak Star Rail atau kalau sering single player tuh horor. Orang tuh pasti nonton, bukan pasti nonton ya. Aku liatnya nonton aku main game horor karena aku tuh terkenal dengan no reactionnya. Kayak Don't Scream tadi. Iya, kayak Don't Scream. Itu aku 20 menit aku diem aja udah. Dan nggak ada indikasi bahwa aku tuh kaget ataupun jantungnya. Malah aku dikagetin jantungku turun. Jadi makin rileks. Itu lucunya. Oke. Nah, kalau multiplayer Valo kadang-kadang kalau lagi ini ngajak open party gitu. Jarang tapi stream Valo pun juga jarang dan jarang kosong kalau main Valo. Biasanya emang main sama temen. Itu sih, kecuali kalau kayak let's say lagi Roblox mungkin suatu saat atau bagaimana ya itu open. Ini ada komentar Kak, kata gue mah gak normal dikagetin Morali like. Iya betul, aku juga. Sebenarnya aku pengen tanya itu juga Kak. Tadi kamu kan main itu Pasmo. Kayaknya ada beberapa momen di mana kamu terkejut atau kayak main Visage itu juga jadi relax kan dikejutin oleh hantu kayak begitu? Itu semua hanya gimmick. Oke. Aku ngebuat biar orang-orang tuh kayak lebih tertarik nontonnya. Kadang-kadang aku suka lebih-lebihkan gitu lah. Jadi semuanya palsu begitu ya Kak ya? Ya enggak juga. Kalau kaget mah ada kaget. Cuman aku kaget tuh nggak nyampe yang kayak gitu. Nggak nyampe teriak-teriak banget. Paling cuma dek gitu doang. Cuman biar orang lebih seru nontonnya. Kadang-kadang agak cool lebay-lebaykan lah. Nah yang di Visage itu juga salah satu yang kayak aku langsung oh ini lucu nih gitu. Teriakannya aku teriakin terus aku langsung iniin aja kayak pause apa segala macam gitu biar reactionnya lebih lucu gitu. Oke, ada komentar Kak, fake reaction kata You Left Me. Ya saya juga agak kecewa dikit gitu. Aku pikir genuine, pure, ternyata otaknya emang konten oriented Kak. Bagus, saya suka. Terus ada komentar juga Kak, next time kagetnya gelantungan di atap dong Muse kata You Left Me. Terlalu wow lebay sih. Saya kebetulan masih manusia bukan kelelawar ya, tolong. Oke. Ada komentar lagi Kak, I know right? Iya betul. Tidak menyangka, tapi actually a good thing ya. Itu kan otaknya berarti kan konten oriented Kak. Gimana ya caranya biar kontenku bisa lebih menjual ya? Oh aku bisa memalsukan reactionku. Jadi aku kayak lebay-lebay biar orang-orang kayak tertarik. Harus ambil catatan kita Kak, biar bisa belajar. Mau tanya satu lagi Kak, sebelum kita masuk ke break sebentar. Agak menyeleweng sedikit Kak. Tapi Anda kan seorang guest star featuring yang sering dipanggil ke program di channel sebelah Sedeng. Enggak bersama Lemase. Baru kedua kali. Tapi kayaknya kalau beberapa episode bukannya sering ya. Itu bagaimana itu? Apakah Anda suka dan harus punya pengetahuan terlebih dahulu atau secukupnya saja? Dan ikut kayak ngobrol masalah musik ya. Kan aku lihat kamu ada klip itu ya, karaoke sama You Left Me kakak. Kan itu juga basically sharing apa ya, kesukaan musik tertentu. Sekarang juga ikut di Sedeng kan beberapa kali. Iya. Di situ aku selalu masuk sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Oke. Karena memang You Left Me sama Mase itu kan yang jauh lebih tahu di musik
dibanding aku. Aku cuman tahu musik yang kayak modern ataupun ya kayak biasa orang aja yang streaming trending aja. Nah, aku ngebawanya ya, aku di situ sebagai orang yang tidak tahu apa-apa gitu dan menangkap informasi dan gimana caranya menangkap mengembalikan apa yang di informasi yang diberikan. Makanya dan di situ ya aku jadinya belajar banyak yang baru juga. Kayak band ini misalnya band ini lagunya bikin kayak gini gitu. Aku kalau musik tuh pasti selalu, nggak selalu sih, cuman banyak sering nanya sama You Love Me juga, dan kita sering tukeran musik lah. Dan itu ketara tuh, musik kita tuh beda. Cuman serunya di situ ketika kita ketemu nih, kan kita suka nongkrong juga bareng-bareng. Kita saling tuh entah saling di Discord masang musik atau kayak gimana, itu ketara tuh lagunya beda-beda. Terus ntar kita saling ngejelasin lagu ini siapa yang bikin, lore di balik lagu ini gimana, arti liriknya apa segala macam tuh begitu tuh. Aku kalau mendengarkan musik lebih ke arah ngebedah lirik dan makna dari lagunya dibandingkan ngedengarnya sebenarnya enak. Cuman aku akan lebih ke hook kepada satu lagu ataupun game kalau aku udah tahu lore-nya kayak gimana, ceritanya gimana, liriknya kayak gimana. Kayak gitu. Ini berarti tadi dibilang sama si You Love Me kalau misalnya musik itu dirasa dan didengar gitu ya? Iya. Oke. Tanya satu Kak kalau begitu sebelum masuk ke break. Selama 23 tahun sudah hidup di dunia, apakah ada satu musik paling favorit yang mengena karena sudah mengetahui lore-nya dan sampai sekarang terngiang-ngiang? Aduh. Kan musik itu sebenarnya adalah salah satu medium pengingat kepada memori di masa lampau bagi beberapa orang. Kayak misalnya aku ada beberapa lagu yang aku kaitkan dengan beberapa memori buruk ataupun baik. Dan orang-orang biasanya juga seperti itu. Aku lihat ya ada beberapa orang yang juga seperti itu. Apakah seorang Dev Muse juga punya satu musik yang mungkin terkait seperti itu ya? Aku ada beberapa. Cuman yang memang aku pun nggak sering dengar lagu ini sekarang. Cuman lagu ini terus aku pakai untuk menjadi semangatku. Itu lagunya Stray Kids yang judulnya My Pace. Oh mana? Kenapa tuh? Apakah harus berjalan sesuai dengan kecepatanku sendiri tanpa harus diatur orang lain ya? Itu dia. Karena kesuksesan orang lain itu tidak ditentukan sama jalur hidup orang lain. Ya ikutin aja jalan hidup kita sendiri aja. Ngikutin aja kecepatan kalian sendiri. Jangan kalau dibanding-bandingin kalian nggak bakal nyampe. Aku belum dengar. Karena target tujuan orang itu berbeda-beda kan. Dan jalan kehidupan orang tuh beda-beda. Jangan ngebandingin kecepatan kita, kesuksesan kita sama orang lain. Itu inti lagunya. Oke. Muse Teguh. Muse Teguh? Enggak dong. Aku belum pernah dengar lagunya Kak. Aku jujur aku pribadi aku tidak terlalu nyambung dengan SKZ. Kayaknya lagu SKZ yang aku kayak nambung tuh baru beberapa tahun terakhir. Cuma ada Cik Cik Boom, kemudian ada Nana Nana. Sisanya aku kayak nggak terlalu nyambung Kak. Yang kayak apa sih God's Menu aku juga nggak nyambung. Jadi aku tidak pernah dengar. Ini B-side kayaknya. No, this is main side. Title. Aku tidak pernah dengar Kak. Karena aduh ini bisa panjang lagi nih. Nggak apa-apa lah. Stray Kids itu kenapa tuh? Apa namanya? Itu konsepnya mereka itu berubah. Ini kenapa aku bilang aku lebih suka cerita dari sebuah lagu ataupun album ataupun dari artis ya dibandingkan dari lagu-lagu yang mereka bikin. Stray Kids pada tahun 2018 sampai 2019 itu album mereka berkonsep. Jadi mereka yang album pertamanya itu menceritakan bahwa mereka ini bukanlah seperti artis K-pop pada yang seperti yang lain. Dimana mereka ini mau berusaha untuk berbeda. Terus di album kedua ini baru mereka ngedeclare mereka ini siapa, beda. Terus pokoknya sampai album di tahun 2019 itu ceritanya di berbeda-beda album itu kalau nggak salah ada 6 album itu menceritakan pembuatan Stray Kids ini mau jadi kayak gimana. Iya. Dari 2018 sampai 2019 itu ada 6 album. Setahun mereka 3 kali comeback. Gile. Itu Stray Kids. Mana di tahun 2020 God's Menu keluar dan lain sebagainya itu baru mereka terkenal banget kan, booming banget.
aku ngikutin dari sebelumnya waktu mereka masih acara survival show. Dan itu memang albumnya berkonsep. Konsepnya tuh ada. Dan pas di tahun 2020 ini mereka membuat lagunya ataupun membuat suaranya itu ya kayak ngomongin mereka tuh beda dari yang lain, dan memang beda dari yang lain Stray Kids tuh. Makanya mereka booming dan akhirnya banyak yang mau lah gitu. Baru mengakui dan baru kelihatan di publik bahwa Stray Kids tuh ada gitu. Sebelumnya mah udah ada, cuman memang enggak sangat terkenal itu waktu mereka bikin konsep album itu. Itu ceritanya panjang banget. Oke. Ngomong-ngomong sudah sepanjang itu, apakah seorang Dev Muse adalah fans dari Stray Kids? Iya, aku stay. Cuman aku nggak beli barang-barangnya. Kenapa tuh? Belum. Saking aku suka semuanya dan aku nggak mau mengeluarkan duit banyak sebenarnya. Aku bingung mau beli album yang mana yang benar-benar ngeklip ke satu ke aku. Why? Gitu loh. Satu pun? Karena semuanya aku suka. Oh, oke. Jadi Aku fashion SD, Kak. Tapi aku seumur-umur aku ada 3 album sampai sekarang, Kak. Aku adanya photocard. Beli photocard tapi tidak beli album? Iya. Agak aneh memang cuman ya. Soalnya kalau dapat album kan enak ya, dapat banyak perintilan, Kak. Kalau photocard doang, buat apa ya dapat foto KTP, Kak? Nanti aja ya mungkin. Iya. Tapi itulah di belakang HP itu biasanya. Oke. Wih, panjangnya. Boleh kalau begitu, karena pertanyaan dari aku sudah habis dan pertanyaan dari viewer belum ada, kita break sebentar kalau begitu, Kak Muse. Ada 3 lagu, Kak, sebentar ya. Ada request dari Diechan, Cold Rain dengan mana ini request lagu? Ada request dari Diechan, Cold Rain dengan Calling. Ada request dari Alex, Rita Coolidge, All Time High from the Octopussy. Apa ini? Credit from the Octopussy. Ya betul. Kemudian ada request dari You Left Me, Quick Love dari Reality Club. Akan kita putarkan setelah ini ya. Setelah ini kita lanjutkan di segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Dev Muse. Selamat mendengarkan 2-3 lagu selanjutnya ya. Sebentar kita break sebentar.